Shalom sahabat-sahabat firman kehidupan yang diberkati Allah. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa senantiasa terdapat melimpah di dalam hidup kita semua. Saat ini kita akan memulai saat teduh untuk mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah kami, keselamatan dan pengharapan kami yang hidup, hari ini kembali kami datang ke hadapan tahta-Mu yang kudus. Kami membuka hati kami untuk menerima pengajaran dan pembentukan-Mu. Kami datang dengan kerinduan untuk menikmati persekutuan dengan-Mu. Biarkan kami merasakan hadirat-Mu melingkupi kami di saat kami mendengarkan firman-Mu, dan biarkan kami merasakan kasih-Mu yang besar bagi kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memulai saat teduh hari ini. Amin. Sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, iman adalah sesuatu yang tidak terlihat, tetapi iman bisa dinyatakan melalui perbuatan. Mari kita baca Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Iman yang hanya sekedar perkataan tetapi tidak diwujudkan ke dalam gaya hidup dan tindakan kita bukanlah sebuah iman yang sejati. Iman yang sejati, iman yang membuahkan hasil adalah iman yang disertai dengan tindakan. Kisah hidup Rahab adalah sebuah contoh yang tepat mengenai seseorang yang menaruh imannya kepada Allah dan menyertainya dengan tindakan sehingga memperoleh hasil yang sesuai dengan apa yang diinginkannya. Mari kita baca awal kisah Rahab dalam Yosua 2 ayat 1. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai. Katanya, "Pergilah, amatilah negeri itu dan kota Yeriko." Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Kota Yeriko adalah kota pertama yang ditaklukkan oleh bangsa Israel setelah mereka memasuki tanah perjanjian. Sebelum menyerang kota Yeriko, Yosua mengirimkan 2 orang pengintai ke kota itu, dan mereka menginap di rumah seorang perempuan sundal atau pelacur yang bernama Rahab. Sebagai penduduk kota Yeriko, Rahab sudah mendengar kuasa Allah Israel yang telah mengalahkan banyak musuh. Ia tahu bahwa orang Israel sedang menuju Yeriko dan bahwa Allah telah menyerahkan kota itu ke dalam tangan mereka. Ketika 2 orang pengintai muncul di kota itu, Rahab melihat sebuah kesempatan emas dan mengambilnya. Raja Yeriko mengetahui kedatangan kedua orang pengintai itu dan mengutus orang-orangnya ke rumah Rahab untuk menangkap kedua pengintai itu. Tetapi Rahab telah menyembunyikan mereka di sotoh rumahnya. Setelah itu Rahab menurunkan mereka dengan tali melalui jendela rumahnya karena rumahnya terletak di tembok kota. Jadi Rahab menolong kedua pengintai bangsa Israel itu meloloskan diri dari orang-orang yang diutus oleh Raja Yeriko. Rahab tidak hanya peduli pada keselamatannya sendiri, tetapi ia juga peduli pada keselamatan keluarga dekatnya. Ia memohon agar mereka juga diselamatkan saat orang Israel menyerbu kota itu. Para pengintai itu setuju, dan sebelum mereka pergi, mereka membantu Rahab membuat sebuah rencana. Mereka menyuruh Rahab menggantungkan seutas tali kirimisi dari jendela rumahnya sebagai tanda. Tali berwarna merah itu menjadi simbol pengharapannya dan jaminan keselamatannya. Dengan adanya tali itu di jendela rumahnya, maka bangsa Israel tidak akan menyerang rumah itu
dan orang-orang yang ada di dalamnya. Rahab menunjukkan imannya pada perkataan para pengintai itu yang secara tidak langsung merupakan janji Allah. Karena iman dan pengharapan yang ditaruhnya pada Allahnya yang baru, disertai dengan tindakan yang disengaja dan khusus sebagai respon imannya, Rahab dan seluruh keluarganya diselamatkan ketika bangsa Israel menguasai dan menghancurkan kota Yeriko. Sebagai berkat tambahan, Rahab kemudian menikahi seorang pria bangsa Israel dan menjadi orang yang diberkati. Dia adalah ibu dari Boas dan nenek buyut Raja Daud yang menjadikannya sebagai leluhur dari garis keturunan langsung Tuhan Yesus Kristus sendiri. Pelajaran dari hidup Rahab adalah iman yang disertai dengan tindakan akan selalu membuahkan hasil. Sangat mudah untuk berkata bahwa kita percaya, tetapi melakukannya adalah persoalan lain. Jika iman kita adalah iman yang sejati, hal itu akan kelihatan dengan sendirinya melalui perbuatan kita. Tindakan membuktikan iman. Anak-anak tidak perlu melihat terlebih dulu sebelum mereka percaya. Mereka hanya percaya bahwa apa yang mereka dengar adalah benar dan mereka mempraktekkan kepercayaan mereka dalam tindakan. Seorang anak akan melompat ke dalam tangan ayahnya hanya karena ayahnya berjanji untuk menangkapnya. Tidak ada perdebatan atau pertanyaan mengenai hal itu. Demikian juga kita harus menghampiri Allah dengan iman meskipun kita tidak memiliki bukti yang nyata. Kita harus percaya pada firman-Nya dan terus maju. Jika iman kita sedang dalam masa pembentukan, maka teruslah memeliharanya dengan sabar. Pada saatnya kita akan menuai hasil iman kita. Teruslah berjalan dalam iman, memperkatakan iman, dan hidup dengan iman, entah kita melihat sesuatu terjadi atau tidak. Dasar iman kita adalah Allah sendiri yang dapat diandalkan sepenuhnya. Sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Semoga renungan ini dapat menjadi berkat yang menguatkan kita semua. Mari kita berdoa menutup saat teduh kita. Bapa yang penuh kasih, Allah sumber damai sejahtera dan penghiburan kami, terima kasih atas berkat persekutuan dan firman-Mu yang kami terima hari ini. Terima kasih karena telah mengurapi kami dan memberikan kekuatan melalui pendengaran firman-Mu. Kiranya kami semua diberkati dengan hati yang taat dan pertumbuhan iman yang konsisten, sehingga pada saat yang tepat kami akan menuai hasil iman kami. Kami percaya Engkau Allah yang penuh kasih dan kuasa-Mu sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersatu teduh. Amin.